Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Ardan Taufik dengan NIM 200006043, 2 Amanda Rahma dengan NIM 200006051, 3 Aulia Cahya dengan NIM 200006055, 4 Nur Hasanah dengan NIM 200006061, dan dengan saya sendiri Fadila Nur Salsabila dengan NIM 20110060026. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mohon izin sebelumnya Bu, teman kami bernama Ardan Taufik tidak bisa ikut memaparkan materi pada presentasi kali ini dikarenakan dia sedang ada halangan begitu Ibu. Langsung saja, materi yang pertama yaitu interpretasi primitif dalam aksioma. Aksioma Pino dapat menjadi landasan semua sistem matematika aksiomatis. Sebagai konsekuensinya, semua sistem matematika dapat dikatakan benar menurut definisi-definisinya saja. Asalkan kelima postulat Pino itu benar. Meskipun demikian, kita tidak dapat mengacu kepada postulai Pino sebagai proposisi-proposisi yang benar atau salah. Sebab postulat-postulat itu memuat tiga term primitif yang tidak diberikan makna khusus atau kosong artinya. Setiap interpretasi khusus yang diberikan kepada term-term primitif yang memenuhi kelima postulat, dengan kata lain, mengubah postulat ke dalam pernyataan yang benar, juga akan memenuhi semua teorema yang dideduksi darinya. Sebab, untuk sistem Pino terdapat beberapa atau bahkan tak terhingga banyaknya interpretasi yang dapat diberikan kepadanya. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya, kepada Mbak Aulia, dipersilahkan. Misalkan pandang 0 sebagai titik pangkal sebuah setengah garis. Dengan pengikut sebuah titik pada setengah garis itu adalah sebuah titik 1 cm di belakangnya. Dihitung dari titik pangkal, dan dengan bilangan dimaksud sebuah titik pangkal atau titik yang dapat diperoleh dari titik pangkal dengan langkah finite berturut-turut yang masing-masing dari sebuah titik ke pengikutnya. Dari sini dapat dilihat bahwa postulat Peano dan teorema-teorema yang bersangkutan berubah menjadi pernyataan benar. Meskipun interpretasi yang diberikan kepada primitif-primitif itu tidak seperti biasa. Lebih umum lagi, dapat ditunjukkan bahwa setiap barisan unsur-unsur dari seberang jenis merupakan interpretasi yang benar atau suatu model sistem Peano. Sistem Peano memperkenalkan banyak interpretasi yang berlainan. Sementara dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam bahasa ilmiah, kita memberikan makna khusus kepada konsep-konsep aritmatika. Akan tetapi, persyaratan yang diletakkan pada sistem Peano untuk bilangan alam dan untuk bilangan dua khususnya tidak akan menyebabkan kita mampu menarik sebuah kesimpulan. Para matematikawan juga tidak dapat menyetujui kekurangan ini dengan alasan bahwa mereka tidak ada sangkut pautnya dengan makna biasa dari konsep-konsep matematika. Jika kemudian matematika harus menjadi teori yang benar untuk konsep-konsep matematika dalam makna yang diinginkan, tidak cukup bahwa validasinya telah ditunjukkan dengan mengatakan bahwa seluruh sistem telah dapat diturunkan dari postulat-postulat Peano plus definisi-definisi yang sesuai. Kebenaran postulat Peano. Berikut ini merupakan postulat Peano. Postulat yang pertama yaitu 0 adalah suatu bilangan. Postulat yang kedua, pengikut sebarang bilangan adalah suatu bilangan. Postulat ketiga, tidak ada dua bilangan yang mempunyai pengikut sama. Postulat yang keempat, 0 bukanlah pengikut bilangan manapun. Postulat kelima, jika P adalah suatu sifat sedemikian sehingga A bersifat P,
dan B apabila suatu bilangan n bersifat P, maka pengikut n juga bersifat P. Maka setiap bilangan bersifat P. Kebenaran postulat Peano. Kebenaran dari postulat pertama adalah benar, sebab himpunan semua bilangan yaitu bilangan alam didefinisikan sebagai terdiri atas 0 beserta pengikut-pengikutnya. Kebenaran dari postulat kedua mengikuti definisi yang sama. Kebenaran postulat 5, prinsip induksi matematika benar. Untuk membuktikannya, kita harus memilih definisi yang tepat untuk bilangan dan agak lain dari deskripsi bebas seperti di atas. Kebenaran P4, 0 bukan pengikut bilangan manapun. Kebenarannya dapat dilihat sebagai berikut. Menurut pandangan pengikut, suatu bilangan lain dapat diterapkan hanya pada himpunan-himpunan yang memuat sekurang-kurangnya satu unsur, kecuali bilangan 0. Menurut definisi, dapat diterapkan dalam suatu himpunan jika dan hanya jika himpunan itu hampa. Berbeda dengan P1, P2, P4, dan P5 yang dapat dibuktikan dengan kesimpulan definisi melalui prinsip-prinsip logika. Bukti P3 tidak ada dua bilangan mempunyai pengikut yang sama, menyajikan kesulitan tertentu. Definisi pengikut bilangan n didasarkan oleh proses penjumlahan kepada himpunan dengan n unsur, satu unsur yang belum termuat di dalam himpunan itu. Sekarang, jika hanya unsur finit yang berada di dalam himpunan setelah ditambahkan, maka proses ini tidak mungkin terus sampai infinite. Dan P3 bersama-sama dengan P1 dan P2 berkaitan bahwa bilangan yang terbentuk merupakan suatu himpunan infinite adalah salah. Kesulitan ini dapat diatasi dengan menintroduksi aksioma infinite yang menyatakan keberadaan objek tak hingga banyak atau infinite sehingga membuat kebenaran P3 telah dapat diajukan. Aksioma infinite umumnya tidak kenal dalam hukum-hukum logika, tetapi aksioma ini mampu untuk mengungkapkan dalam terms logis murni dan dapat dipandang sebagai postulat tambahan dalam teori logika modern. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future 'cause I'll never